Jadi kalau belajar itu jangan setengah-setengah. Jangan belajar kalau mau pandai, mau paham. Baru disebutkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama Anda di mana Anda berada. Tanya guru itu, apa arti bersama Tuhan? Caranya gimana? Maksudnya gimana? Tanya. Jangan dengan begitu, wah saya bersama Tuhan. Masa kayak kamu disertai Tuhan? Kan kira-kira seperti itu kan? Nah, jadi tanya apa maksud daripada ucapan itu. Jadi supaya betul-betul menjadi paham yang benar. Saya anjurkan untuk mempelajari ilmu itu sampai sedetil gitu ya. Kalau tidak paham yang sampai batin itu yang hanya zahir saja, ini bahaya itu. Itu nanti jangan-jangan itu mirip burung kakatua itu. Assalamualaikum. Burung kakatua juga pandai. Nah, dia bilang Allahu Rabbi, Allah Tuhan, Allahumma. Tapi dia tidak tahu Tuhan. Nah ini bahaya di situ. Karena akan muncul khayalan, muncul macam-macam. Makanya pelajari ilmu tauhid dengan benar. Ada juga mempelajari ilmu tauhid ini, katanya belajar ilmu tauhid. Cuman yang dibahas di sana cuma sifat Tuhan. Tuhan Maha melihat, Tuhan Maha mendengar. Itu sifat Tuhan namanya. Cuman apa arti kita bahas Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha tahu? Apa hubungannya dengan kita sebagai manusia yang bisa mendengar, bisa melihat? Nah, supaya digali sampai tuntas. Sehingga kita akan meraih kepahaman yang bagus. Kira seperti itu. Nah, jadi dalam yang difardukan Allah di salat ini waktu berpuasa Ramadan, haji dan sebagainya dan seterusnya, ini menggambarkan bahwa ibadah yang difardukan Allah ini merupakan latihan untuk kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala selama kita hidup di dunia ini, dan itu kita bawa nanti ke akhirat. Karena di akhirat itu orang berbahagia karena dia memandang Tuhan. Makanya orang mati itu dia ibadah di situ. Jadi orang mati sampai di sana dia tetap ibadah, tapi ibadahnya bukan rukuk sujud lagi di situ. Dia hanya pandang Tuhan. Karena orang yang mukmin itu, yang amanu wa amilus sholihat itu tidak pernah melupakan Tuhan. Tapi seandainya misalnya ada orang yang sekarang ingat nanti lupa, ya itu memang tingkatnya sampai di situ. Dan itu sudah bagus juga, bukan tidak bagus. Cuman masih ada yang lebih bagus kan itu. Nah, jangan-jangan nanti kalau memang jam ini kita ingat, jam ini lupa. Jangan-jangan nanti waktu lupa itu mati. Nah itu su'ul khatimah itu. Makanya orang-orang sufi itu berlatih, mempraktikkan supaya keingatannya itu berkekalan. Siapa tahu nanti datang malaikat maut. Kalau dijumpai sedang lupa kepada Tuhan itu bahaya amat itu. Nah kira-kira seperti itulah gambarannya. Nah, memang dari apa saja kebaikan yang dilakukan itu oleh seorang hamba itu juga mendapat nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya dia sudah bisa bersujud, saya sudah bagus. Tetap ada perhitungan. Sudah bagus.
Cuman jangan-jangan nanti kalau dia mati lupa Tuhan itu bahaya itu. Sekalipun ibadahnya sampai sekian ratus tahun Saat puasa sedang kan, nanti ukurannya nanti di sakaratul maut itu. saat sedang lupa, bahaya. Nah, karena dia biasa jam sekian ingat, jam sekian lupa. Nanti waktu lupa itu datang malaikat maut, itu bahayanya di situ. Makanya berlatih supaya keingatan itu berkekalan. Nggak susah kok caranya itu, asal belajar tahu caranya bisa itu. Nah, cara-cara seperti itu bukan mengalahkan Nabi. Banyak orang mengatakan, wah kalau ini mau mengalahkan Nabi, bukan. Sama orang yang sebut ada karamahnya aulia Allah misalnya, lalu karamah aulia Allah ini itu disebut atau dibaca melebihi Nabi, itu sangat salah itu ucapan itu. Jadi pendapat itu salah. Tidak ada yang bisa menandingi Nabi, karena aulia Allah ini juga tahta aqdamis sahabat, di bawah tumit para sahabat. Apalagi tingkatan derajat kenabian jauh itu, jauh. Itu Nabi itu mukjizat itu. Nah kalau aulia ini ada karamah. Kalau dia sekedar di bawah orang orang aulia Allah itu dia soleh tapi belum tingkatan kewaliannya itu masih maunah gitu. Nah tapi banyak orang yang cepat itu mengatakan ini wali. Sebenarnya yang jadi wali itu luar biasa itu. Itu orang sudah fana, itu yang bisa mengambil sesuatu di antara zat dengan sifat. Itulah wali itu. Dia tidak segampang ini cepat jadi wali, tidak bisa itu. Makanya ilmunya ada. Nah, jadi itu belum pelajari itu. Dengan kalau diizinkan Allah ya insya Allah jadi wali kan begitu. Jadi wali ini muktasab, bisa diusahakan. Secara zahir itu bisa melalui iktisab. Kalau Nabi tidak bisa, Nabi sudah terakhir dari Muhammad SAW, tidak bisa mengusahakan supaya jadi Nabi, tidak bisa. Lama-lama kalau menjadi Nabi ya Fir'aun itu namanya, itu mengakui diri Tuhan itu berlebihan. Alhamdulillah, tetap kita di bawah tumit para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis itulah arti amal-amal soleh tadi itu yang mengajarkan segala yang diperlukan Allah, yang disunahkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qawluhu wan nawafil, dan berkata mufassir mengatakan wan nawafil itu kasolat at-tatawwu'i wa shaum, seperti salat sunat dan puasa sunat, wa muwasatil fuqara, dan menghibur orang-orang fakir, wa ghairi zalika, dan selain yang diberikan itu, ini termasuk bagian daripada min anwa'il birri, dan selain daripada demikian itu min anwa'il birri, dari macam-macam kebajikan masuk ya daripada an-nawafil.